Oke, jadi untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas mengenai mulai dari sini ya, dari list. Jadi nanti untuk percobaannya sama cobai mulai dari list sampai sampai bawah sini ya, sampai HTML versus XHTML. Jadi tinggal dicoba saja, terus nanti dibuat laporan. Oke ya, paham ya? Nanti percobaannya. Ada yang di, ada yang pengen didiskusikan sampai sini? Halo, ada atau tidak? Tidak. Oke. Oke, langsung saja kita bahas ya untuk topik pertama yaitu mengenai list. Jadi langsung saya jelaskan di sini saja mengenai list. Tidak saya bikin PPT-nya. Nah, jadi list ini nanti dibagi menjadi dua, ya, dibagi menjadi dua. Ada yang unordered list, ada juga yang order list. Perbedaannya apa? Nah, kalau order list ini biasanya kita buat list yang tampilannya itu dilakukan secara berurutan. Nah, di sini ada contohnya, first item 1, first item 2. Nah, misal contoh yang lain, misal sampai menyebutkan Pancasila, sila Pancasila ada 5. Yang pertama, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, itu kita pakai order list. Jadi kalau kita menyebutkan suatu pernyataan yang perlu diurutkan, maka nanti kita pakai order list. Atau misal kita menyebutkan biodata pendidikan kita, nah kita pakai order list. Nah, untuk yang unordered list ini fungsinya buat menyatakan pernyataan yang tidak harus atau yang tidak perlu menggunakan urutan. Ya. Unorder tidak perlu menggunakan urutan, kemudian yang order ini digunakan untuk yang perlu atau yang harus menggunakan urutan. Oke, gimana tag HTML-nya? Nah, untuk menggunakan unordered list, maka kita menggunakan tag ini ya, ul. Tag ul yaitu unordered list. Nah, kemudian di dalam tag ul nanti dikasih tag li. Nah, li ini menyatakan list. Ya. Yang pertama menyatakan tipe listnya apa, nah, kemudian di dalamnya dikasih listnya, list itemnya itu apa saja. Ya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, untuk percobaannya nanti sampean ini ya, ini sampean terjemahkan HTML list. HTML list mengizinkan web developer untuk mengelompokkan sebuah set ya, sebuah kumpulan item di dalam list. Ya. Nah, jadi nanti dibuat laporan ini diterjemahkan sampean biar paham juga. Diterjemahkan. Nah, terus percobaannya ini sampean coba menggunakan Sublime atau editor sampean. Nah, setelah itu di screenshot, kemudian dibuat laporan dan dikasih analisa. Oh, misal UL ini fungsinya buat membuat sebuah list yang tidak harus berurutan. Nah, seperti itu ya. Jadi laporannya nanti seperti itu. Jadi untuk workshop pada mata kuliah hari ini, Samen tidak saya kasih tugas untuk membuat CV lagi, tapi membuat atau melakukan percobaan ini dan membuat laporan resminya. Ya, nggak sulit kan ya? Nah, jadi nanti setiap percobaan ini sampean analisa. Dianalisa ya, misal ul ini fungsinya buat apa, li ini fungsinya buat apa. Nah, jadi sampean kalau D3
Nah, kalau D4 itu nanti harus pintar menganalisa. Nah, sama yang D3 ini dimulai belajar untuk menganalisa. Ya. Oke, tadi sudah ada contoh untuk unordered list. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi nanti ini dicoba di Sublime kita atau sama menggunakan VS Code, ya di VS Code-nya sampean dicoba. Hasilnya seperti apa, di screenshot, terus codingannya seperti apa, di screenshot. Nah, nanti dibuat laporan. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Baik, Halo? tidak Pak. Tidak. Ya, biar nggak ngantuk, jadi saya akan sering berinteraksi dengan sampean. Ya, jadi ini contoh salah satu dari unordered list. Nah, di sini analisanya ya. Nah, untuk membuat suatu unordered list, pertama harus dibuka dengan tab ul atau panjangannya unordered list. Ya, tab ul, mana tadi? Tab ul. Nah, kemudian baru di dalamnya ditulis list itemnya itu apa saja. Nah, ada coffee, ada tea, ada milk. Nah, untuk defaultnya unordered list itu ditandai dengan tanda titik hitam ini ya. Nah, untuk defaultnya ditandai dengan tanda titik hitam. Nah, untuk titik hitam ini nanti bisa diubah-ubah. Ya, bisa diubah-ubah, tinggal ditambahi atribut di ul-nya. Sampean pengen apa? Misal diganti square, nah berarti nanti listnya jadi kotak. Atau diganti circle, ya ini sudah lingkaran ya. Ya. Atau bentuk lain. Nah, jadi nanti sampean akan dipelajari mengenai unordered list dan ordered list. Nah, untuk detailnya, untuk mengganti menjadi kotak, circle atau yang lain, nah, sampean kemarin sudah baca yang PPT-nya atau sudah lihat video yang sebelumnya. Nah, itu kan ada penjelasan mengenai gimana cara mengubah menjadi titik hitam, menjadi kotak, menjadi segitiga. Nah, itu sudah ada. Coba dilihat lagi, ya. Coba dilihat lagi, jadi biar belajar lagi yang minggu-minggu kemarin. Ya, jadi tanda ini bisa diubah. Ya, tapi untuk defaultnya, ketika sampean cuma memanggil ul gini saja, nah berarti nanti yang ditampilkan adalah defaultnya adalah titik hitam. Oke ya. Itu tadi unordered list, kemudian sekarang ordered list. Nah, untuk ordered list berarti nanti akan ditampilkan secara berurutan. Nah, berurutannya bisa dari segi angka. Nah, kalau defaultnya untuk ordered list itu nanti akan diurutkan berdasarkan angka. Ya, berdasarkan angka. Nah, kalau misal pengen diubah menjadi ABC atau diganti dengan ABC tapi A-nya kecil, huruf alfabetnya kecil, nah itu juga bisa. Nah, sampean baca lagi materi yang kemarin. Ya. Nah, cara membuatnya sama. Kalau tadi ul, unordered list. Kalau untuk yang all, nah berarti ini adalah order list. Ya, tinggal diganti depannya saja. Nah, kemudian ada juga yang namanya description list. Description list, dia pakai DL. Ya, pakai DL. Kemudian di dalam DL ada DT, define the term. Definisi dari istilahnya atau namanya. Kemudian di dalam DT nanti dikasih tag DD.
Ya, dikasih tag DD untuk menjelaskan setiap istilahnya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, ini contoh untuk membuat sebuah description list. Diawali dengan tag DL, kemudian tag DT. Nah, ini menjelaskan istilahnya atau item pertamanya. Kemudian untuk menjelaskan item pertama, ini kita kasih DD. Nah, DD ini adalah penjelasan dari item atau istilah coffee. Nah, coffee itu adalah black hot drink, minuman panas yang hitam. Ya, jadi description list fungsinya sebagai penjelas dari sebuah istilah atau penjelas dari sebuah item. Ya, cara membuatnya dimulai dengan tag DL, kemudian tag DT, terus tag DD. Oke ya. Oke, itu tadi HTML list, ya HTML list. Nah, di sini ada list tag yang bisa sampean gunakan. Nah, di sini sampean bisa buka deskripsinya, full itu apa, all itu apa, li itu apa, dl itu apa. Nah, di sini sampean bisa lihat penjelasannya seperti apa. Ya, jadi sebenarnya enak kalau kita belajar di Web3 School itu sudah ada contohnya, sudah ada penjelasannya, kemudian juga lengkap. Terus tahapan-tahapannya itu juga berurutan. Ya. Nah, jadi untuk tugasnya, nah ini tadi yang pengen ngerubah. Kalau misal diubah jadi kotak gimana? Nah, ini dikasih style, list style type, square. Ya. Jadi di sini ada penjelasan yang lebih rincinya. Kalau sampean klik tadi tag UL, nah, di sini dijelaskan lebih rinci. Bisa juga sampean coba-coba di sini. Kalau pengen paham. Ya. All juga ada deskripsinya sendiri. Oke, jadi nanti untuk tugas workshop ini, kalian melakukan percobaan mulai dari HTML list, ya, HTML list. Ini dicoba di Sublime Text. Dulu kan sudah saya kasih contoh, contoh laporan praktikum desain web atau contohnya laporan praktikum lah. Sudah saya kasihkan ya di Classroom. Halo, ada yang tahu atau Sudah belum Pak, pernah? sudah. Sudah Iya ya. Pak, sudah. Oke, oke. Ya, jadi sudah tahu cara membuatnya gimana, cara membuat laporannya gimana. Nah, jadi nanti untuk workshopnya dimulai dari HTML list sampai HTML versus XHTML. Nah, nanti kalau ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan didiskusikan di grup ya. Nanti saya jawab di situ. Oke, setelah list, kita masuk ke HTML block dan inline. Oke, HTML block dan elemen inline. Nah, kita baca deskripsinya dulu. Every HTML element, setiap elemen HTML punya nilai yang ditampilkan secara default. Ya, sebuah nilai yang ditampilkan secara default. Tergantung pada apa jenis elemen tersebut. Nah, ada dua jenis value, ada yang block dan ada juga yang inline.
Oke, kita lihat ya. Gimana sih contohnya blok itu, gimana contohnya inline itu seperti apa. Oke, di sini blok level element. Yang pertama, blok level element. Sebuah blok level element selalu memulai pada sebuah baris baru. Nah, ketika sampean membuat seperti ini, hello world, ini ya, hello world. Terus sampean tambahkan di sini ada teks lagi, nah, maka teks yang selanjutnya ini nanti akan ditaruh di bawah hello world, bukan di sampingnya atau di lanjutannya. Ya, itu namanya block level element. Nah, jadi setiap elemen itu punya apa namanya baris sendiri-sendiri, tidak digabung. Oke, kita lihat contohnya saja biar nggak bingung. Nah, biasanya block level element itu salah satu tag yang biasa digunakan yaitu div. Ya, div. Tag div ini digunakan untuk membuat blok elemen. Nah, contohnya seperti ini ya. Div style ini adalah salah satu dari implementasi CSS. Ya, jadi menggunakan CSS, kemarin kan sudah saya jelaskan ya. CSS itu digunakan untuk memodify, untuk mempercantik, untuk memperindah tampilan halaman kita. Nah, jadi misal tampilan awalnya div ini aslinya nggak ada ininya, kotaknya, kotak dan ada baris, ada garis hitamnya ini. Nah, untuk memberikan CSS, nah bisa dilakukan langsung di dalam sebuah tag HTML seperti ini. Ya. Jadi untuk membuat CSS itu bisa dilakukan implisit, bisa dilakukan secara eksplisit. Implisit ya ini disisipkan di dalam sebuah tag HTML. Oke ya. Nah, untuk blok elemen berarti nanti ketika sampean membuat hello world, nah maka untuk tag selanjutnya ini nanti tidak akan ditaruh di sampingnya. Ya, tidak akan ditaruh di sampingnya, tetapi pasti akan ditaruh di bawahnya. Karena dianggap ketika sampean menggunakan div berarti sampean itu membuat suatu blok sendiri. Jadi tidak digabung dengan HTML, elemen HTML yang lain. Oke ya. Itu fungsi dari div. Nah, di sini ada banyak sebenarnya. Di sini ada banyak elemen blok level di dalam HTML. Ada address, artikel, aside, canvas. Ini ya, penjelasannya ada banyak. Ada div dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tag-tag atau elemen-elemen di dalam blok level di HTML. Kemudian untuk inline element, nah ini perbedaannya dengan yang blok. Kalau untuk inline berarti dia akan dijadikan satu baris dengan HTML yang sebelumnya. Ya. Kalau block level dia akan membuat baris baru. Kalau inline maka dia akan dibuat satu baris. Nah, contoh tag inline yaitu salah satunya ada span. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sampean menggunakan span di dalam hello world ini, maka dia akan dijadikan satu baris. Karena span itu termasuk inline elemen HTML. Ya, kalau misal kita ganti div ya, kita coba div. Nah, di sini juga sebenarnya sampean sudah bisa ngedit-ngedit ya. Kalau pengen nyoba-nyoba, bisa langsung dilakukan di W3 School-nya. Oke, kita run. Nah, jadinya seperti ini ketika sampean menggunakan div. Nah, karena div itu termasuk elemen di dalam blok elemen HTML. Tag untuk tag untuk blok elemen HTML. Nah, kalau span, ini diganti span, maka nanti akan dijadikan inline.
Nah, dijadikan satu baris. Ya. Oke, itu tadi perbedaan blok dan inline. Selanjutnya kelas. Nah, kelas. Kelas ini fungsinya dibuat apa? Nah, ada kelas, ada ID. Nah, untuk kelas sama ID itu sebenarnya sama-sama digunakan sebagai nama variabelnya atau sebagai ya nama variabel dari kelas atau ID-nya. Nah, ketika suatu tag HTML itu punya kelas atau punya ID, maka nanti tag tersebut bisa dimodifikasi di dalam CSS atau di dalam JavaScript atau di dalam PHP tertentu. Ya, jadi sebagai ya nama kelas, nama variabel dari kelas dan nama variabel dari ID sebagai identitas gitu ya, sebagai identitas. Oke, the HTML class attribute digunakan untuk menspesifikkan sebuah kelas untuk sebuah elemen HTML. Jadi sebagai nama kelas di dalam tag HTML tertentu. Multiple HTML element bisa share the same class. Ya, jadi untuk banyak elemen HTML bisa share dengan kelas yang sama. Bisa berbagi dengan kelas yang sama. Oke, menggunakan kelas atribut. Nah, ini salah satu contoh penggunaan kelas ya. Nah, pembuatan CSS bisa dilakukan seperti ini, ya, ditaruh di head-nya, atau bisa juga langsung ditaruh di sini, div, terus langsung ditulis style-nya. Ya, jadi ada yang seperti tadi, penulisan CSS itu bisa ditulis di tag HTML-nya, atau dibuat sendiri di sini, di head. Ya, jadi ditulis style. Nah, kemudian untuk mengganti atau untuk memodifikasi div yang ini, maka kita butuh nama kelas. Nama kelas dari div ini itu apa? Nah, kemudian cara memanggilnya, nah, pakai titik city. Kalau kelas itu pakai titik, kalau ini ID gitu ya. Oh, nggak bisa diganti, harus try it yourself dulu. Kalau kelasnya ini diganti ID, maka di sini diganti tanda pagar. Oke, paham nggak sampai sini? Oke, kita lihat contohnya dulu ya. Oke, jadi penggunaan dari kelas, ya fungsinya buat ini salah satunya, yaitu untuk memodifikasi CSS-nya atau memodifikasi tampilan dari tag HTML tersebut. Nah, misal di sini kita pengen memodifikasi tag div. Ya, tag div pengen kita ubah. Oke, kita lihat contohnya. Nah, aktifnya diubah sesuai dengan nama kelasnya. Karena kelas city ini dimodifikasi tampilannya seperti ini, background color-nya tomato, warna tomat, terus fontnya warna putih, border punya garis tepi 2 pixel, berarti tebalnya 2 pixel, solid black warnanya hitam, margin 20 pixel, nah, margin ini sisi sisi tepinya ya, jarak sisi tepi dengan ini teksnya. Kemudian ada padding 20 pixel, padding ini jarak antara teks dengan teks yang lain. Oke ya. Jadi cara memodifikasi sebuah tag HTML bisa dengan cara seperti ini, dengan cara menulis nama kelasnya, terus nama kelas tersebut kita modifikasi di dalam CSS. Oke ya. Nah, misal ini kalau nggak pakai nama div, nggak pakai nama kelas, maka nanti tampilannya akan berbeda.
dengan div yang ada kelasnya. Ya, jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, ketika sampean kasih nama kelas city, terus kelas city-nya sampean modifikasi, nah nanti hasilnya seperti ini. Nah, misal kalau kita ganti ID. Nah, ID sama kelas sebenarnya fungsinya hampir sama, yaitu untuk memberi nama atau memberi identitas pada sebuah tag HTML. Nah, misal ini kita ganti ID. ID sama dengan kita samakan ya, city. ID-nya city. Nah, apakah dengan ID city ini apakah tag div-nya juga yang atas ini bisa berubah? Nah, ketika di sini ID, maka seharusnya ya, ini tidak akan ikut ganti. Oke, kita cek run.